Kita awal informasi pertama. Pemirsa, seorang wanita babak belur dianiaya sejumlah pria dan wanita di Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi penganiayaan tersebut viral di media sosial. Warga merekam aksi penganiayaan yang menimpa seorang wanita hingga babak belur di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya korban terluka parah akibat penganiayaan benda tumpul. Bahkan para pelaku nyaris menelanjangi korban dengan cara menarik paksa celana korban. Akibat penganiayaan ini, korban menderita patah di bagian pelipis mata. Adanya dengan pengeroyokan dan juga terdapat juga pelecehan juga di situ ya. Namun kami fokuskan di sini ialah peristiwa pengeroyokannya. Saat ini kami sedang proses, kami dalami perannya masing-masing dan motifnya. Polisi pun mengamankan 5 orang terduga pelaku penganiayaan, 1 diantaranya masih di bawah umur. Masing-masing berinisial K 41 tahun, E 20 tahun, dan CK 15 tahun. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif penganiayaan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Seorang wanita menjadi korban penganiayaan suami sirinya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penganiayaan terjadi saat korban menagih janji untuk dinikahi resmi. Wanita inisial SM, 21 tahun, didampingi bunda dan buah hatinya melapor ke polisi usai menjadi korban penganiayaan oleh suami sirinya inisial HT yang merupakan taruna pelayaran di kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban sempat tak bisa berjalan usai alami sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Diketahui keduanya menjalin kasih hingga hamil dan kini sang buah hati berusia 9 bulan. Korban menuntut untuk dinikahi pelaku. Untuk menutupi aib, keduanya pun menikah secara siri dengan perjanjian akan menafkahi dan menikahi korban secara sah. Namun pelaku tak kunjung menepati janjinya hingga berakhir dengan penganiayaan. Pacaran terus hamil. Hamil dinikahkanlah, karena hamil nikahlah. Dinikahkan dia itu nikah siri. Pelajar. Dia tuntut dinafkahi dan dituntut juga nikahnya harus nikah sah. Itu yang dituntut, karena dituntut terus dilakukan penganiayaan. Pelaku yang berstatus mahasiswa ini kini dalam penahanan pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Anyus melaporkan. Seorang tukang ojek membunuh penumpangnya saat mengantar ke lokasi tujuan. Korban tewas dengan 3 tusukan di bagian punggung dan dada. Polisi menangkap AD ojek yang membunuh penumpangnya di Pulau Hari, Konawe Selatan. Pelaku bersembunyi di pulau itu selama berhari-hari setelah membunuh korban. Pelaku nekat membunuh penumpangnya dengan menggunakan badik. Sebelum pelaku menawarkan tumpangan untuk mengantar korban. Namun dalam perjalanan pelaku memukul korban dan membuat korban turun lalu lari menyelamatkan diri. Saat mengejar korban, pelaku meminta bantuan teman-temannya ZR dan korban ditangkap lalu dibunuh. Korban sempat melontarkan kata-kata kasar pada saat ditawarkan ojek, sementara yang TSK atas nama MZ alias LB sakit hati karena sebelumnya sempat ditampar oleh korban pada saat dia diminta untuk membuka anting-antingnya. Pada saat itu tersangka menolak sehingga dia ditampar, kemudian dari situ dia sakit hati. 2 pelaku ini kini tahan di Mapolresta Kendari. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun pidana penjara. Polisi juga menyita sebuah badik yang dipakai membunuh korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, Ainus melaporkan. Seorang bocah menjadi korban penganiayaan pengasuh pondok pesantren karena dituduh mencuri. Sementara di Makassar, seorang pelajar SMP diculik dijadikan jaminan untuk pinjam uang di sebuah konter ponsel. Seorang bocah menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Pesawaran, Lampung. Akibat penganiayaan itu, korban alami memar dan bengkak pada mata kirinya.
Terdapat juga luka di punggung dan kaki dengan kulit terkelupas akibat besi panas. Tak terima dengan kondisi anaknya, orang tua korban melapor ke Polres Pesawaran. Dari keterangan pelapor, korban dipaksa mengaku aksi pencurian hingga akhirnya dianiaya. Penting gitu. Saya pulanglah, begitu saya nyampe rumah dengar dari istri ngomong itu apa digebukin sama Pak Ustadz. Saya lari ke sana, saya tanya ya karena dia digebukin itu karena dia mau masuk di kamar Pak Ustadz, mau maling, mau ngambil katanya. Gimana Pak? Setelah menerima laporan, anggota Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan termasuk memeriksa keterangan korban. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Dia dipotol-tol. Pasangan suami istri menangis saat menjemput putra mereka di Polres Panakukang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, ia terekam CCTV di sebuah kios handphone bersama seorang pria yang sedang meminta transfer uang sebesar 1,2 juta rupiah kepada pemilik kios. Setelah transfer berhasil, pelaku meninggalkan anak itu sebagai jaminan. Pemilik kios handphone baru sadar telah jadi korban penipuan setelah beberapa jam kemudian pelaku tidak kunjung kembali. Setelah diselidiki, siswa SMP itu ternyata diculik saat jam istirahat dari sekolahnya di Kecamatan Talok. Saya tunggu sudah hampir 1 jam Pak. Saya bilang kemana ini orang ini, saya tanyalah dia. Saya bilang itu keluargamu. Dia bilang bukan Kak, saya tidak kenal juga itu. Saya cuma dijemput di depan sekolah. Setelah mendapat laporan korban, polisi kini memburu pelaku penculikan sekaligus penipuan itu. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Berkenalan di media sosial dan mengajak bertemu, seorang pemuda membawa kabur sepeda motor gadis di bawah umur di Lampung. Saat ditangkap oleh polisi, pemuda tersebut mengaku sudah 3 kali mencuri dengan modus yang sama. Seorang pemuda berusia 24 tahun ditangkap anggota Polsek Penengahan, Lampung Selatan karena membawa kabur sepeda motor milik gadis di bawah umur. Pemuda ini ditangkap di kediamannya, berikut barang bukti sepeda motor yang sudah dirubah tampilannya. Saat diperiksa, pelaku mengaku mencuri dengan mengodus berkenalan di media sosial dan mengajak bertemu dengan korban. Dengan tipu daya, pelaku akhirnya membawa kabur sepeda motor korbannya. Aksi pencurian itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan modus yang sama. Korban turun, pelaku langsung membawa lari motor dari korban. Untuk pelaku sendiri telah melakukan berulang kali tindakan penipuan ini kepada korban-korbannya dan selalu menggunakan media sosial untuk menipu korban-korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang montir menipu 2 wanita melalui aplikasi pencarian jodoh di media sosial di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menipu korbannya hingga belasan juta rupiah dengan mengaku sebagai dokter. Polisi menggelandang Widi Andrian karena telah menipu 2 orang wanita dengan mengaku sebagai mahasiswa magang dokter spesialis ortopedi di Cimahi. Padahal hasil pemeriksaan tersangka hanya bekerja sebagai montir. Sebelumnya korban mengaku kenal dengan tersangka melalui media sosial aplikasi pencarian jodoh. Tersangka menggunakan identitas palsu dan bekerja sebagai dokter. Bahkan akibat aksi penipuannya ini, tersangka menipu korbannya hingga belasan juta lebih. Dari modusnya sendiri pelaku ini mengaku menjadi seorang dokter magang, kemudian mengelabui korbannya ya dengan pendekatan ya bujuk rayu, kemudian meminta bantuan kiriman uang dan yang modusnya untuk memperkaya diri sendiri. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.